Mas, Bayu, kamu. Aku minta maaf, Mas. Karena bukan hutang orang tua dan adik. Aku gak bakalan menerima lamaran itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya itu pilihanku. Hujan deras mengguyur kampung kecil di lereng perbukitan, membasahi atap seng rumah Ayu yang mulai bocor. Di dalam, suasana lebih suram dari langit malam. Lampu temara menyinari wajah-wajah cemas keluarga Ayu yang duduk melingkar di ruang tamu. Sempit. Surat penagihan dari koperasi dan bank berderet di meja kayu. Sebagian sudah diberi cap peringatan terakhir. Ayu duduk di ujung kursi, tangannya gemetar memegang surat dari bank yang menyatakan rumah mereka akan dilelang dalam 2 minggu jika utang tidak segera dilunasi. Kita sudah tidak punya pilihan lagi, kata sang ayah. Suaranya parau. Ia menunduk, malu, karena sebagai kepala keluarga, ia tidak mampu melindungi keluarganya. Ibunya hanya terdiam, sesekali menyeka air mata dengan ujung kain sarung. Adik laki-laki Ayu, Raka, duduk di pojok, menunduk. Ia tahu semua ini bermula dari utangnya yang terus menumpuk karena kecanduan judi online. Ayu menarik napas dalam. 5 tahun bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar tidak cukup untuk membayar utang puluhan juta. Ia ingin membantu, tapi gajinya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Bayangan masa depan yang pernah indah rumah kecil bersama Bayu, anak-anak yang bermain di halaman kini, terasa seperti mimpi yang semakin menjauh. Malam itu, setelah keluarga tidur, Ayu keluar ke teras. Hujan sudah reda, tapi udara masih lembab. Ia menatap langit, mencari bintang di balik awan kelabu. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Bayu. Besok aku pulang. Aku bawa kabar baik. Air mata Ayu jatuh. Bayu, kekasihnya sejak SMA, telah pergi ke Afrika selama 3 tahun untuk bekerja di perusahaan tambang. Ia berjanji akan kembali sebagai pria sukses, siap menikahi Ayu. Tapi Ayu tahu, meskipun Bayu berhasil, uangnya belum cukup untuk menyelamatkan keluarganya dari jerat utang. Keesokan harinya, Bayu pulang. Ia terlihat lebih tegap, wajahnya sedikit lebih tua, tapi matanya masih hangat seperti dulu. Ia membawa koper kecil dan senyum lebar. Ayu, aku berhasil. Aku sudah menabung. Dan aku siap melamar kamu. Ayu memeluknya erat. Tapi, pelukannya dipenuhi rasa bersalah. Ia ingin menangis, ingin bercerita, tapi tidak bisa. Hari itu, sebelum Bayu sempat melanjutkan, ayah Ayu memanggilnya ke ruang tamu. Seorang pengacara dari kota datang mewakili seorang pengusaha kaya bernama Michael, seorang pengusaha sukses asal Afrika Selatan yang dikenal karena filantropinya. Michael, katanya, tertarik pada Ayu setelah melihat fotonya dalam acara amal desa dan ingin menikahinya. Ia menawarkan mahar fantastis, cukup untuk melunasi semua utang keluarga Ayu, membangun rumah baru, dan memberi masa depan yang stabil. Ini kesempatan sekali seumur hidup, bisik Ibu Ayu. Matanya berkilat harap. Kamu bisa menyelamatkan kita semua. Ayu terdiam. Bayu menatapnya, bingung. Apa maksudnya ini? Ayu menatap Bayu, lalu ayahnya, lalu ke lantai. Hatinya hancur. Ia mencintai Bayu lebih dari apapun. Tapi bagaimana mungkin ia memilih cinta jika dengan itu keluarganya akan hancur? Malam itu, setelah Bayu pulang dengan perasaan bingung dan cemas, Ayu menangis di kamar. Ia menulis surat. Aku mencintaimu, Bayu. Tapi aku harus melindungi keluargaku. Maafkan aku. Keesokan pagi, Ayu menerima lamaran Michael. Hati terluka. Tapi keputusannya sudah bulat. Ia akan menikah bukan karena cinta, tapi karena tanggung jawab. Ia tidak tahu bahwa Michael yang akan menikahinya adalah Bayu sendiri yang telah kembali dengan wajah baru, hati yang terluka, dan rencana yang belum terungkap. Pagi itu, udara di rumah Ayu terasa berat. Seolah langit tahu bahwa sebuah hati baru saja remuk. Ayu duduk di depan cermin kamarnya, menatap bayangan dirinya yang terlihat asing. Rambutnya sudah dijepit rapi, wajahnya dibalut riasan tipis, tapi matanya kosong seperti kaca yang retak. Ia baru saja menandatangani surat penerimaan lamaran dari Michael. Uang muka mahar telah dikirim,
Utang keluarganya mulai dilunasi, dan rumah yang hampir dilelang kini aman. Tapi kemenangan itu terasa seperti kekalahan. Bayu tidak muncul sejak malam. Ayu menerima lamaran. Ia hanya mengirim satu pesan. Aku tidak mengerti. Tapi aku mencintaimu. Sampai kapanpun. Ayu membiarkan air matanya jatuh di atas ponsel. Tapi tidak membalas. Ia tahu, jika ia membuka pintu sedikit saja, ia akan kembali ke pelukannya dan menghancurkan janjinya pada keluarga. Hari-hari berikutnya berlalu dalam sunyi yang menyakitkan. Ayu mulai menjalani prosesi adat pernikahan. Ia bertemu dengan wakil keluarga Michael, seorang pria parubaya bernama Pak Darmo yang mengaku sebagai penasihat pribadi sang pengusaha. Michael disebut sangat sibuk di Afrika, tapi sangat bersemangat menikahi Ayu. Semua komunikasi dilakukan melalui surat dan panggilan video yang selalu diatur waktu dan durasinya dengan ketat. Suara Michael terdengar dalam, beraksen campuran Indonesia dan Afrika, dan wajahnya selalu sedikit kabur karena pencahayaan redup. Aku tahu kamu tidak mencintaiku sekarang, kata Michael dalam salah satu panggilan. Tapi aku yakin, waktu akan membuktikan bahwa aku bisa membuatmu bahagia. Ayu hanya mengangguk, hatinya teriris. Ia ingin membantah, ingin berkata bahwa hatinya sudah dimiliki, tapi ia menelan semua kata itu. Ia memilih diam, demi janji yang telah ia buat. Di tengah kesibukan persiapan pernikahan, Ayu sering teringat masa-masa bersama Bayu, saat mereka duduk di bawah pohon mangga di belakang sekolah, saat Bayu memberinya payung saat hujan, saat ia sakit, dan Bayu bolak-balik membawakan bubur dari warung jauh. Cinta mereka tumbuh pelan, tulus, tanpa kemewahan. Tapi kini, cinta itu dikubur demi emas dan janji keselamatan. Ibunya mulai menyadari perubahan pada Ayu. Kamu terlihat cantik, nak, kata sang ibu suatu sore, sambil menyisir rambut Ayu. Tapi matamu tidak bersinar lagi. Ayu menunduk. Aku hanya lelah, Bu. Kamu menyelamatkan kami, lanjut sang ibu pelan. Tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Cinta yang tumbuh dari pengorbanan bisa indah, tapi cinta yang mati demi uang tidak akan pernah bahagia. Ayu menahan tangis. Ia ingin berkata bahwa ia tidak menikah karena uang, tapi karena tidak ada pilihan. Tapi apakah itu benar? Jika Bayu punya uang, akankah ia memilih Michael? Sementara itu, Raka, adiknya, mulai menikmati kemewahan baru. Ia membeli motor baru, ponsel mahal, dan sering keluar malam. Ia bahkan meminta Ayu meminjamkan sebagian mahar untuk modal usaha yang sebenarnya hanya alasan untuk judi. Ayu menolak. Tapi Raka marah. Kamu dapat uang dari mana? Dari laki-laki asing. Tapi aku yang harus menderita. Pernyataan itu menusuk hati Ayu lebih dalam. Ia merasa bukan pahlawan, tapi pengkhianat pada cintanya, pada dirinya sendiri, bahkan pada adiknya yang tidak mengerti arti pengorbanan. Suatu malam, Ayu membuka kotak kenangan. Di dalamnya ada cincin sederhana dari perak yang pernah diberikan Bayu saat ulang tahun mereka yang ketiga. Ini janji, kata Bayu waktu itu. Aku akan kembali. Dan aku akan memintamu menikah denganku dengan cincin yang lebih indah. Tapi, ini simbol cinta kita yang sebenarnya. Ayu memeluk kotak itu erat-erat, menangis tanpa suara. Ia ingin berlari, menemui Bayu, membatalkan semuanya. Tapi bayangan ayahnya yang menangis, ibunya yang sakit, dan rumah yang akan diusir kembali menghantui pikirannya. Keesokan pagi, Ayu memakai kalung pemberian Michael emas putih, dengan berlian kecil, mahal dan mewah. Ia melihat dirinya di cermin. Perempuan yang terlihat cantik, siap menikah dengan pengusaha kaya. Tapi di dalam, ia hanyalah seorang Ayu yang kehilangan cinta, terjebak antara kewajiban dan hati yang hancur. Dan di suatu tempat jauh, di sebuah apartemen mewah di Jakarta, seorang pria memandang foto Ayu di layar komputer. Ia tersenyum getir, menyentuh layar dengan jari bergetar. Aku tahu kamu menerima lamaranku bukan karena cinta, bisiknya. Tapi aku akan membuatmu menyesal karena tidak menolaknya. Aku akan membuatmu tahu bahwa cinta sejati tidak pernah meminta kamu memilih antara hati dan keluarga. Pria itu adalah Bayu, dan Michael hanyalah topengnya. Hari-hari menjelang pernikahan berlalu, bagai mimpi buruk yang tak kunjung usai. Ayu bergerak seperti bayangan di tengah gemerlap
persiapan pernikahan yang mewah, gaun pengantin impian putih bersih, renda Prancis, sulaman tangan yang memakan, waktu 3 bulan telah selesai. Undangan emas tercetak dengan nama Ayu dan Michael, dikirim ke seluruh kerabat, pejabat daerah, dan rekan bisnis Michael. Pesta akan digelar di ballroom Hotel Bintang 5, lengkap dengan orkestra, kembang api, dan liputan media nasional. Semua orang menyebutnya sebagai pernikahan impian, tapi bagi Ayu, ini adalah penjara yang dihiasi kristal dan bunga mawar. Setiap kali ia melihat foto-foto pernikahan yang direncanakan, hatinya berontak. Ia membayangkan dirinya bukan di pelukan Michael, tapi di pelukan Bayu dengan latar belakang sawah, baju sederhana, dan senyum tulus yang tak butuh lampu sorot. Kenangan itu terus menghantuinya. Saat ia mencoba tidur, suara tawa Bayu menggema di kepalanya. Di kepalanya, saat ia memandang langit malam, ia teringat janji mereka. Kalau kita menikah, kita akan menulis nama kita di balon dan melepaskannya ke udara. Kini, balon itu tak pernah terbang, hanya debu janji yang tersisa. Di tengah kesepiannya, Ayu mulai mencari jejak Bayu. Ia membuka media sosialnya, tapi akun Bayu telah lama tidak aktif. Ia menelepon teman-teman Bayu, tapi semua hanya menggeleng. Setelah kamu menerima lamaran itu, dia langsung pergi. Tidak bilang kemana, hanya satu orang yang memberi petunjuk. Rina, sahabat Ayu sejak kuliah. Aku sempat bertemu Bayu 2 minggu lalu. Dia berbeda, lebih diam, tapi matanya masih penuh cinta. Dia bilang, aku harus tahu, apakah Ayu mencintaiku karena aku, atau karena apa yang bisa kuberi. Ayu terdiam. Kalimat itu menusuk jantungnya. Apakah Bayu sedang mengujinya? Tapi bagaimana mungkin? Michael adalah orang asing, kaya, dari dunia yang jauh. Bayu tidak mungkin menjadi dia. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah, di sudut Jakarta, Bayu yang kini menyamar sebagai Michael duduk di depan layar komputer, memantau setiap gerak Ayu. Ia melihat foto-foto persiapan pernikahan, mendengar rekaman suara Ayu saat wawancara singkat dengan media. Setiap senyum palsu Ayu membuat dadanya sesak. Ia menatap foto dirinya dan Ayu saat SMA, yang ia simpan di meja kerja. Aku hanya ingin kamu menolakku, Ayu, bisiknya. Aku ingin kamu memilih cinta, tapi kamu menerimaku sebagai Michael. Bayu tidak menyesal menyamar. Ia melakukan ini untuk membuktikan sesuatu, bahwa cinta sejati tidak boleh dikorbankan demi uang. Meskipun alasannya mulia, tapi di balik kemarahan, ada rasa cemburu yang menyakitkan. Ia melihat Ayu menerima lamaran dirinya sendiri, tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Ironi yang terlalu pahit untuk ditelan. Di desa, Raka semakin menjadi-jadi. Setelah mendengar bahwa mahar pernikahan Ayu mencapai angka fantastis, ia terus meminta uang. Kamu dapat miliaran, tapi aku cuma minta 50 juta. Tidak adil, teriaknya suatu malam. Ayu menolak, tapi Raka mengancam akan membocorkan rahasia keluarga ke media, termasuk bahwa utang awal berasal dari judinya. Ayu merasa terpojok. Ia bukan hanya mengorbankan cintanya, kini ia juga harus membayar harga moral untuk menutupi aib keluarga. Malam itu, Ayu duduk di teras rumah, memandang bulan. Ia membuka kotak kenangan lagi, mengeluarkan surat-surat cinta dari Bayu, foto-foto mereka, dan cincin perak yang dulu pernah membuatnya tersenyum lebar. Ia menangis tanpa suara. Apa aku salah? Aku hanya ingin menyelamatkan keluargaku. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Jangan nikahi Michael. Dia bukan orang yang kamu kira. Aku tahu siapa dia sebenarnya. Temui aku sebelum terlambat. Ayu memandang layar. Jantungnya berdebar kencang. Siapa pengirimnya? Apakah ini jebakan? Atau harapan? Esok harinya, Ayu diam-diam pergi ke kota. Ia bertemu dengan pengirim pesan, seorang pria paruh baya yang mengaku sebagai teman lama Bayu dari Afrika. Bayu bukan hanya bekerja di tambang, katanya. Dia bangun bisnis sendiri. Dalam 3 tahun, dia jadi salah satu pengusaha muda paling sukses di sana. Nama perusahaannya bahkan disamarkan. Tapi aku tahu, itu miliknya. Tapi bagaimana mungkin dia Michael? Tanya Ayu. Napasnya tersengal. Pria itu menyerahkan sebuah dokumen. Ada foto Bayu
3 bulan lalu, di acara bisnis internasional berdiri, di samping seseorang yang sangat mirip Michael, Bayu menyamar. Dia ingin tahu, apakah kamu mencintainya karena dia, bukan karena hartanya. Ayu merasa dunia berputar. Ia duduk, tangan gemetar. Jika benar, maka selama ini ia sedang diuji oleh orang yang paling ia cintai. Ia menerima lamaran Michael, tanpa tahu bahwa di balik topeng itu adalah Bayu yang rela jadi orang jahat demi membuktikan cinta. Tapi sudah terlambat. Pernikahan tinggal 3 minggu lagi, dan Ayu tidak tahu apakah hatinya masih punya keberanian untuk menghancurkan segalanya demi kebenaran. Hujan turun rintik-rintik di atap kafe kecil pinggir kota, menyatu dengan deru emosi yang memenuhi dada Ayu. Ia masih memegang dokumen dari pria asing itu, salinan artikel dari majalah bisnis Afrika, foto Bayu di samping sosok yang sangat mirip Michael, dan catatan kecil tentang perusahaan bernama Maverick Gold dan Energy yang disebut-sebut dimiliki oleh seorang pengusaha misterius bernama Michael Tanwijaya, nama yang sama dengan calon suaminya. Tapi yang membuat Ayu nyaris jatuh dari kursinya adalah satu kalimat di bawah foto. Dikenal tertutup, Michael jarang tampil di publik. Namun, sumber terdekat menyebutkan bahwa ia memiliki aksen Jawa yang kental saat berbicara dalam bahasa pribadi. Bayu berasal dari Jawa, dan Michael, entah kenapa, dalam beberapa panggilan video, selalu menghindari berbicara terlalu lama. Suaranya dibuat dalam. Aksen asing sengaja ditekankan. Tapi Ayu pernah mendengar, sekali saja, saat koneksi terputus, dan suara Michael kembali normal untuk sepersekian detik. Ia mendengar suara yang sangat familiar, suara yang selama 5 tahun menghiasi mimpi dan doanya. Apa mungkin? Bisik. Bisik. Ayu, tangannya gemetar. Apakah Bayu benar-benar Michael? Pikirannya berputar kencang. Semua kejanggalan mulai masuk akal. Michael tiba-tiba muncul, tepat setelah Bayu kembali dari Afrika. Ia tahu detail kecil tentang Ayu, tempat favoritnya, makanan kesukaannya, bahkan lagu yang selalu ia dengarkan saat sedih. Saat Ayu menangis dalam panggilan video, Michael berkata, "Jangan menangis. Aku tahu kamu suka lagu kemarin, saat hatimu hancur." Lagu itu tidak pernah ia sebutkan pada siapapun. Hanya Bayu yang tahu. Ayu pulang dengan kepala pusing. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, wajah Bayu dan Michael berganti-ganti, seolah menyatu. Ia membuka galeri ponsel, mencari foto-foto Michael dari media sosial keluarga calon mertuanya. Ia memperbesar wajahnya bentuk alis, lekuk, rahang. Cara ia tersenyum yang selalu separuh, dan tiba-tiba, ia melihatnya. Di sisi kiri leher Michael, ada bekas luka kecil berbentuk bulan sabit, bekas luka yang sama persis dengan luka Bayu saat terjatuh dari sepeda waktu SMA. Ayu menutup mulutnya, napasnya tersengal. Ini bukan kebetulan. Ini bukan imajinasinya. Ini nyata. Di tempat terpisah. Dalam apartemen mewah di lantai 32 sebuah gedung di Jakarta, Bayu duduk di depan monitor besar. Layarnya menampilkan beberapa feed kamera pengintai. Rumah Ayu, kantornya, bahkan kafe tempat ia bertemu pria dari Afrika. Ia melihat Ayu pulang dengan wajah pucat. Tangannya memegang ponsel erat-erat. Bayu tahu. Ia tahu Ayu mulai mencurigai. Sudah dekat, gumamnya, menatap foto Ayu di meja kerja. Tapi apakah kamu akan memilih aku karena aku, bukan karena uang? Bayu menarik napas dalam. Ia membuka laci, mengeluarkan buku harian kulit tua yang penuh coretan. Di halaman pertama tertulis, "Aku pergi bukan untuk lari, tapi untuk membuktikan bahwa cinta sejati tidak butuh mahar." Kemudian, flashback dimulai. 3 tahun lalu, Bayu tiba di Johannesburg dengan koper usang dan uang pas-pasan. Ia bekerja sebagai teknisi tambang, tidur di asrama sempit, makan mie instan setiap hari. Tapi ia tidak menyerah. Ia belajar bahasa lokal, memahami sistem bisnis, dan mulai mengumpulkan modal dari hasil kerja keras. 2 tahun kemudian, ia mendirikan perusahaan kecil yang fokus pada pengolahan logam. Berkat kerja keras dan keberanian mengambil risiko, perusahaannya tumbuh pesat. Ia menjual saham kecilnya, mendapat keuntungan besar, dan membangun Maverick Gold dan Energy dari nol. Tapi di tengah kesuksesan, hatinya hampa.
Ia ingin pulang, ingin memeluk Ayu, ingin memintanya menikah dengannya, dengan cincin sederhana dan janji yang tulus. Namun, saat ia mendengar kabar dari temannya di desa bahwa keluarga Ayu terlilit utang dan Ayu hampir menikah, karena tekanan Bayu merasa hancur. Kalau aku pulang sekarang dengan uang, apakah Ayu akan menerimaku karena cintanya, atau karena hartaku? Tanyanya pada diri sendiri. Maka ia membuat keputusan yang pahit. Ia akan menyamar. Ia akan menjadi Michael pengusaha kaya, asing, misterius dan menawarkan mahar fantastis. Ia ingin melihat apakah Ayu akan menolaknya. Menunjukkan bahwa cintanya pada Bayu lebih besar dari segalanya. Ia berharap Ayu akan berkata, "Aku tidak butuh uang, aku hanya butuh Bayu." Tapi Ayu menerima lamarannya. Bayu merasa seperti ditusuk ribuan jarum. Hatinya hancur, tapi alih-alih pergi, ia memilih untuk tetap melanjutkan rencananya. Karena meskipun Ayu menerima uangnya, Bayu tahu satu hal. Matanya masih menangis saat menyebut namanya. Hatinya masih bergetar saat mendengar lagu mereka. Cintanya belum mati, hanya tertutup oleh rasa bersalah dan kewajiban. "Kalau kamu menerimaku sebagai Michael," bisik Bayu pada cermin, "maka aku akan membuatmu menikahiku." Sebagai Bayu, aku akan membuka topeng ini. Tapi hanya saat kamu menyadari bahwa cinta tidak diukur dengan mahar, tapi dengan kejujuran. Kembali ke Ayu. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia membuka surat terakhir yang pernah dikirim Bayu sebelum ia pergi ke Afrika. Di dalamnya tertulis, "Aku akan kembali, bukan sebagai pria kaya, tapi sebagai pria yang mencintaimu tanpa syarat. Tunggu aku. Jangan biarkan dunia memisahkan kita." Air mata Ayu jatuh membasahi kertas. Ia merasa seperti telah gagal. Ia tidak menunggu. Ia menyerah. Ia memilih jalan yang mudah, bukan yang benar. Esok paginya, Ayu menghubungi Pak Darmo, penasihat. "Michael, aku ingin bertemu Michael secara langsung. Sebelum pernikahan, aku butuh melihat wajahnya." Mendengar suaranya tanpa filter, Pak Darmo terdiam sejenak. "Akan saya sampaikan, tapi ia sangat sibuk. Mungkin hanya bisa melalui video call." Ayu menghela napas. "Kalau begitu, aku minta rekaman suara asli, tanpa aksen, tanpa efek. Hanya suaranya." Beberapa jam kemudian, sebuah file suara masuk ke ponselnya. Ayu memainkannya dengan tangan bergetar. "Ayu, aku tahu kamu sedang mencariku, tapi aku di sini, di depanmu. Dengarkan baik-baik. Aku adalah Michael, tapi aku juga seseorang yang pernah berjanji akan membawamu menikah di bawah pohon mangga." Suara itu dalam, berat, tapi di akhir kalimat, nada naik sedikit. Gaya bicara khas Bayu. Ayu menjatuhkan ponselnya. Napasnya tersengal. Dunia terasa goyah. Bayu bukan hanya hidup. Bayu adalah Michael. Dan pernikahan yang akan datang, bukan sekadar akad tapi pengadilan atas hatinya sendiri. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamar, memeluk lututnya erat-erat, mata terpaku pada layar ponsel yang masih memutar ulang rekaman suara Michael. "Aku adalah Michael, tapi aku juga seseorang yang pernah berjanji akan membawamu menikah di bawah pohon mangga." Kalimat itu menggema di kepalanya, menghancurkan dinding kenyataan yang selama ini ia bangun. Bayu bukan hanya kembali, ia telah berada di sisinya sejak awal, menyamar sebagai pria yang akan ia nikahi. Tapi, mengapa Bayu melakukan ini? Apakah ini bentuk balas dendam, atau ujian cinta? Ayu membuka kotak kenangan lagi. Ia mengeluarkan semua surat, foto dan barang kecil yang pernah mereka kumpulkan bersama. Di antara tumpukan itu, ia menemukan tiket konser musik yang pernah mereka rencanakan 3 tahun lalu sebelum Bayu pergi. Tiket itu sudah kadaluarsa, tapi di baliknya ada coretan tangan Bayu. "Aku janji, Ayu. Aku akan kembali, dan aku akan membuat semua mimpi kita jadi kenyataan. Tidak peduli berapa lama." Air mata mengalir deras. Ayu merasa seperti telah mengkhianati janji yang tak pernah ia batalkan. Ia menerima lamaran Michael karena merasa tidak punya pilihan. Tapi sekarang, ia tahu Bayu memberinya pilihan dan ia gagal memilih dengan hati. Di tempat terpisah, dalam apartemen mewah di Jakarta,
Bayu duduk di depan jendela besar yang memperlihatkan gemerlap kota. Ia memandang langit malam, tangan memegang cincin sederhana dari perak yang dulunya ia berikan pada Ayu. Ia tidak pernah mengambilnya kembali. Ia menyimpannya sebagai pengingat bahwa cinta sejati tidak butuh kemewahan. Bayu membuka laptop, menonton rekaman kamera tersembunyi di rumah Ayu. Ia melihat Ayu menangis di kamarnya, memeluk foto mereka. Dadanya sesak. Ia tidak ingin menyakitinya, tapi ia juga tidak bisa membiarkan Ayu menikah dengannya, hanya karena uang meskipun uang itu hasil keringatnya sendiri. Flashback kembali menghampirinya. 2 tahun lalu, di sebuah gurun pasir dekat Pretoria, Bayu duduk di tenda kecil, membaca berita dari desanya. Ia mendengar bahwa rumah Ayu hampir disita, bahwa ayahnya sakit keras karena stres, dan bahwa Ayu dipaksa menikah dengan seorang pengusaha kaya. Bayu merasa dunia runtuh, ia ingin pulang seketika, membawa Ayu pergi, membangun hidup baru, tapi temannya, seorang pengusaha tua, bernama Mr. Teibo, menghentikannya. Kalau kamu pergi sekarang dengan uang, kamu tidak akan pernah tahu apakah dia mencintaimu atau mencintai dompetmu. Kata Teibo bijak, cinta yang diuji lebih kuat dari cinta yang datang dengan kemudahan. Bayu terdiam. Malam itu, ia berdoa panjang. Lalu, ia membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia akan menjadi orang lain. Ia akan menyamar sebagai Michael Tanuwijaya, pengusaha kaya, asing, misterius dan menawarkan mahar yang cukup untuk menyelamatkan keluarga Ayu. Ia ingin melihat apakah Ayu akan menolaknya, menunjukkan bahwa cintanya pada Bayu lebih besar dari segalanya. Ia menyewa tim keamanan, memalsukan dokumen, membangun persona Michael dari nol. Suaranya diubah, wajahnya disamarkan dengan pencahayaan dan gaya rambut asing. Aksennya dibuat campuran Afrika Asia. Ia bahkan meminta Pak Darmo, mantan rekan bisnis ayahnya, yang sudah pensiun, untuk menjadi juru bicaranya agar terlihat kredibel. Tapi saat Ayu menerima lamarannya, hati Bayu hancur. Ia merasa seperti dikhianati padahal dialah yang menciptakan ilusi itu. Ia ingin berteriak, membuka topeng, memeluk Ayu dan berkata, "Ini aku. Aku tidak pergi jauh." Tapi ia menahan diri. Karena jika ia membuka diri sekarang, Ayu akan menikah dengannya karena rasa bersalah, bukan karena cinta yang tulus. "Kalau kamu menikahiku sebagai Michael," gumamnya waktu itu, "maka kamu harus menolakku sebagai Bayu. Atau, kamu harus memilih aku sebagai diriku yang sebenarnya." Maka ia memutuskan, pernikahan akan tetap berlangsung. Tapi di hari itu, ia akan membuka semua kebohongan. Ia akan berdiri di altar, bukan sebagai Michael, tapi sebagai Bayu dan membiarkan Ayu memilih. Di depan semua orang, dengan hati yang bebas, kembali ke Ayu. Pagi harinya, ia tidak muncul di sekolah. Ia meminta cuti, ia butuh waktu untuk menyusun pikiran. Ia mencoba menghubungi Bayu, tapi nomornya tidak aktif. Ia mencari di media sosial, tapi tidak ada jejak, seolah Bayu benar-benar menghilang dari dunia. Tapi kemudian, ia menerima sebuah paket kecil yang dikirim secara anonim. Di dalamnya, hanya sebuah CD dan catatan pendek. "Putar ini, kamu akan tahu siapa aku sebenarnya." Dengan tangan gemetar, Ayu memasukkan CD ke laptop. Video dimulai, gambar hitam putih, menunjukkan seorang pria duduk di ruangan sederhana. Wajahnya tertutup bayangan, tapi suaranya langsung menghancurkan hatinya. "Ayu, ini aku. Bayu." Ayu menutup mulutnya. Napasnya tercekat. Bayu melanjutkan, suaranya parau. "Aku pergi ke Afrika bukan untuk lari. Aku pergi untuk membuktikan bahwa aku bisa memberimu kehidupan yang layak. Tapi saat aku dengar kamu terancam menikah karena utang, aku hancur. Aku ingin membantumu. Tapi aku takut. Aku takut kamu mencintaiku bukan karena aku, tapi karena apa yang bisa ku beri. Maka aku menciptakan Michael. Aku memberi mahar fantastis. Bukan untuk membeli kamu, tapi untuk menguji cintamu. Aku berharap kamu menolak, tapi kamu menerima. Dan aku tetap mencintaimu. Lebih dari sebelumnya." Video berlanjut. Bayu menunjukkan dokumen, foto,
rekaman pertemuannya dengan keluarga Ayu, secara jarak jauh, semua bukti bahwa Michael adalah dirinya. Aku tidak akan memaksa kamu menikah denganku, tapi di hari pernikahanmu, aku akan datang. Bukan untuk menghentikanmu, tapi untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan aku akan membiarkan kamu memilih, kali ini, tanpa tekanan, tanpa utang, tanpa drama. Hanya kamu dan hatimu. Video berakhir. Ayu menangis. Tanpa suara. Ia merasa seperti telah melewati hidupnya dengan mata tertutup. Bayu tidak pernah pergi. Ia selalu ada dalam setiap keputusan, dalam setiap doa, dalam setiap detik rindu. Ia melihat ke cermin. Melihat ke cermin, gaun pengantin mewah tergantung di belakangnya. Tapi yang ia lihat bukan pengantin bahagia. Ia melihat seorang perempuan yang hampir kehilangan cinta sejatinya karena ketakutan. Aku harus memperbaiki ini, bisiknya. Mengusap air mata. Aku harus memilih dengan hati. Tapi, waktu tinggal 6 hari. Dan pernikahan dengan Michael dengan Bayu sudah tidak bisa dibatalkan begitu saja. Acara sudah disiapkan. Tamu datang dari seluruh negeri. Media menunggu. Ayu tahu. Satu-satunya cara adalah menunggu hari itu tiba. Hari di mana segalanya akan terungkap. Hari di mana ia harus berdiri di depan altar dan memilih antara mahar fantastis atau cinta yang pernah ia tinggalkan. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Ayu merasa hidup lagi karena di tengah kebohongan ada satu kebenaran yang tak bisa dibayar dengan uang. Cinta Bayu padanya tulus, tanpa syarat, dan masih ada. 6 hari menjelang pernikahan, desa Ayu berubah menjadi panggung kemewahan yang asing. Truk-truk besar membawa tenda kristal, lampu laser, dan bunga segar dari luar negeri. Hotel-hotel di kota terdekat penuh sesak oleh tamu undangan keluarga, pejabat, pengusaha, bahkan beberapa artis ternama yang diundang karena kisah cinta lintas benua antara Ayu dan Michael menjadi viral di media sosial. Semua orang menyebutnya fairy tale wedding, pernikahan dongeng yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Tapi bagi Ayu, kemewahan itu terasa seperti kuburan yang dihiasi permata. Ia duduk di ruang rias pengantin sementara, dikelilingi asisten penata rambut, desainer gaun, dan konsultan gaya yang datang dari Jakarta. Mereka sibuk membicarakan detail. Ayu harus tampil seperti putri kerajaan. Makeup harus tahan 12 jam. Senyumnya harus sempurna di setiap sudut kamera. Tapi Ayu hanya diam. Matanya kosong. Seolah jiwanya sudah pergi jauh sebelum tubuhnya. Setiap kali ia melihat cermin, ia tidak melihat calon pengantin yang bahagia. Ia melihat perempuan yang sedang memalsukan kehidupannya. Gaun seharga ratusan juta yang membalut tubuhnya terasa seperti baju penjara. Kalung emas Michael terasa dingin di lehernya. Bukan sebagai simbol cinta, tapi sebagai rantai janji yang dibayar dengan pengorbanan hati. Di tengah kesibukan, ibunya masuk membawa bungkusan kecil. Ini dari Bayu. Bisiknya pelan. Ayu terkejut. Dari Bayu. Tapi, dia sudah lama tidak ada kabar. Ibunya mengangguk. Paket ini datang pagi tadi. Tidak ada alamat pengirim. Tapi aku tahu. Ini darinya. Ayu membuka bungkusan dengan tangan gemetar. Di dalamnya, hanya sebuah cincin perak sederhana, cincin yang pernah ia simpan di kotak kenangan. Cincin yang dulu diberikan Bayu sebagai janji cinta. Di dalamnya, terukir tulisan kecil. Aku kembali, tapi kali ini, aku ingin kamu memilih aku bukan karena kewajiban, tapi karena rindu. Air mata Ayu jatuh, ia memeluk cincin itu erat-erat. Bayu tahu. Ia tahu. Ayu sudah tahu. Dan ia tidak marah. Ia hanya ingin Ayu memilihnya dengan hati yang bebas. Tapi pilihan itu tidak mudah. Keluarganya kini terbiasa dengan kemewahan. Ayahnya sudah tidak lagi batuk-batuk karena stres. Ibunya bisa berobat rutin, rumah mereka diperbaiki, atap bocor diganti, listrik dan air lancar. Semua karena mahar Michael yang sebenarnya adalah uang hasil kerja Bayu sendiri. Namun, Raka, adiknya, semakin terjerumus. Setelah melihat betapa mudahnya uang mengalir, ia terus meminta lebih. Kalau kamu menikah dengan Michael, kamu akan jadi orang kaya. Aku butuh uang buat bayar utang judi. Atau aku akan bocorkan semuanya ke media. Ancamnya malam itu,
matanya merah, suaranya kasar. Ayu menatap adiknya. Hatinya hancur. Kamu tahu berapa banyak orang yang menderita karena utangmu? Ayah hampir mati karena stres. Ibu menangis setiap malam, dan kamu masih tidak belajar? Tapi kamu sekarang kaya, bentak Raka. Kenapa kamu pelit? Kamu dapat miliaran. Tapi, aku cuma minta 100 juta? Tidak adil. Ayu menggigit bibir. Ia ingin marah, tapi ia juga merasa bersalah, karena sebagian dari uang itu, uang yang seharusnya membersihkan utang keluarga Tela, digunakan untuk membayar utang Raka yang terus menumpuk. Kini, meski rumah aman, tekanan batin justru semakin besar. Ia merasa bukan menyelamatkan keluarga, tapi menciptakan ketergantungan baru. Malam itu, Ayu duduk di teras, memandang bulan. Ia memutar ulang video dari Bayu, mendengar suaranya yang lembut dan penuh penyesalan. Ia tahu, Bayu melakukan semua ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli. Tapi ia juga tahu, jika ia membatalkan pernikahan, keluarganya akan kembali terjerat utang. Ayahnya bisa sakit lagi, ibunya bisa menangis lagi, dan Raka mungkin akan melakukan hal lebih buruk. Apa aku harus tetap menikah demi mereka? Bisiknya. Air mata mengalir. Tapi hatinya berteriak, tidak. Cinta bukan pengorbanan yang menyakitkan. Cinta adalah keberanian untuk jujur. Keesokan harinya, Ayu pergi ke kantor notaris desa. Ia meminta salinan dokumen perjanjian pernikahan. Ia ingin tahu, apakah ada klausul bahwa mahar akan dibatalkan jika pernikahan batal? Apakah uang itu bisa dikembalikan tanpa konsekuensi hukum? Notaris menggeleng. Mahar sudah dicairkan, Bu. Sudah digunakan untuk melunasi utang, membangun rumah, dan sebagian masuk ke rekening keluarga. Jika pernikahan batal, bisa terjadi gugatan dari pihak Michael atas kerugian moral dan material. Belum lagi skandal di media. Ayu merasa seperti terjebak dalam jaring. Ia ingin memilih cinta, tapi konsekuensinya bisa menghancurkan keluarganya. Di Jakarta, Bayu duduk di ruang kontrol apartemennya, memantau semua perkembangan. Ia melihat Ayu pergi ke notaris, melihat ekspresi wajahnya yang penuh beban, hatinya perih. Ia tidak ingin Ayu menderita, tapi ia juga tidak bisa membiarkan pernikahan ini berlangsung tanpa kejujuran. Ia membuka laci, mengeluarkan surat yang sudah ia tulis sejak lama. Jika Ayu memilih tetap menikah denganku sebagai Michael, maka aku akan tetap membuka kebenaran di altar. Aku tidak akan membiarkan pernikahan kita dimulai dengan kebohongan. Bahkan jika itu berarti aku kehilangannya selamanya. Ia menatap foto Ayu di layar. Aku tidak ingin menjadi suamimu dengan topeng, Ayu. Aku ingin menjadi suamimu dengan hati yang terbuka, meskipun itu berarti aku harus kehilangan kamu di depan altar. Beberapa jam kemudian, Ayu menerima pesan dari nomor tak dikenal. Besok, aku akan datang, bukan untuk menghentikan pernikahanmu, tapi untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan aku akan membiarkan kamu memilih, kali ini, tanpa paksaan. Aku hanya ingin kamu tahu, cinta kita tidak pernah mati. Aku adalah Bayu, dan aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Ayu menatap layar. Napasnya tersengal. Hari esok bukan lagi hari pernikahan. Hari esok adalah hari pengadilan cinta. Hari di mana ia harus memilih antara keluarga, tanggung jawab, dan uang atau cinta yang pernah ia tinggalkan, tapi tak pernah berhenti menunggunya. Matahari terbit dengan kemilau keemasan, menyinari ballroom megah Hotel Grand Aurora, yang telah diubah menjadi istana dongeng. Bunga mawar putih dan kristal menghiasi setiap sudut. Lampu gantung berkilauan seperti bintang yang jatuh ke bumi, dan orkestra mulai memainkan alunan lembut yang mengiringi kedatangan tamu-tamu terhormat. Pernikahan Ayu dan Michael menjadi peristiwa nasional diliput media cetak, televisi, hingga platform digital. Di layar besar luar gedung, wajah Ayu tersenyum tipis terpampang, sementara tagar pernikahan impian Ayu Michaela trending di seluruh media sosial. Tapi di balik kemewahan itu, hati Ayu beku. Ia duduk di ruang rias pengantin pribadi, dikelilingi penata rambut, makeup artis, dan ibunya yang mencoba tersenyum. Gaun pengantinnya berlapis renda Prancis, ekor sepanjang 5 meter, berlian yang disulam satu persatu membuatnya terlihat seperti putri dari dunia lain.
tapi matanya tidak bersinar. Tangannya gemetar saat ia mencoba memegang cangkir teh. "Ayu, kamu cantik sekali," kata sang ibu. Suaranya bergetar. "Semua yang kamu korbankan akan berakhir bahagia." Ayu menatap ibunya, lalu ke cermin. "Apakah ini bahagia, Bu? Atau ini hanya akting?" Ibunya terdiam. Ia tahu jawabannya. Ia tahu putrinya sedang berjalan menuju altar dengan hati yang terluka. Tapi ia juga tahu, jika pernikahan ini batal, keluarganya bisa kembali ke jurang. Ia hanya bisa menggenggam tangan Ayu erat-erat. "Aku mencintaimu, Nak. Apapun yang terjadi hari ini, aku akan selalu mendukungmu." Di luar, para tamu mulai memadati aula. Pejabat, artis, pengusaha, dan warga desa yang bangga melihat Salah satu putri terbaiknya menikah dengan pengusaha kaya raya. Di altar, Michael Bayu dalam topeng berdiri tegak, mengenakan setelan hitam mewah. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh gejolak. Ia menatap ke pintu utama, menunggu Ayu muncul. Ia tahu, ini bisa menjadi hari terakhirnya sebagai Michael. Hari ini, ia akan menghancurkan dunia yang ia bangun selama berbulan-bulan, hanya untuk menyelamatkan cinta yang tidak pernah ia lupakan. Pukul 11.00 tepat, musik pernikahan dimulai. Ayu mengambil napas dalam. Ia memakai cincin perak dari Bayu. Di jari manis kirinya, tersembunyi di bawah sarung tangan rendah. Ia membiarkan ayahnya menggandengnya. Berjalan pelan di atas karpet merah yang dihiasi kelopak mawar. Setiap langkah terasa seperti menapaki pisau tajam. Ia melihat wajah-wajah yang tersenyum, mendengar bisikan kagum, tapi semua itu terdengar seperti suara dari dunia yang jauh. Saat ia hampir sampai di tengah aula, tiba-tiba pintu utama terbuka, lebar. Angin sepoi-sepoi masuk, membawa daun-daun kering yang tertiup angin. Semua orang menoleh, dan di ambang pintu, berdiri seorang pria dengan pakaian sederhana. Kemeja putih lusuh, celana kain, dan sepatu yang sudah aus. Rambutnya agak panjang, wajahnya tanpa polesan, tapi matanya tajam, penuh tekad. Bayu. Suasana langsung gemuruh. Tamu-tamu terkejut. Beberapa berdiri. Kamera langsung mengarah padanya. Pengaman bergerak maju. Tapi Bayu tidak mundur. Ia melangkah, masuk, tenang, memandang Ayu yang berhenti di tengah jalan. Wajahnya pucat, air mata langsung mengalir. "Ayu," panggilnya. Suaranya keras, jelas, penuh emosi. "Aku datang bukan untuk menghentikan pernikahanmu." Semua orang terdiam. Ayu menahan napas, jantungnya berdebar kencang. Bayu melanjutkan, "Aku datang untuk mengungkap kebenaran, karena cinta tidak boleh dibangun di atas kebohongan." Ia berjalan pelan menuju altar, menatap Michael dirinya sendiri yang masih berdiri diam, ekspresi tenang. Semua orang di sini mengenalnya sebagai Michael, pengusaha kaya dari Afrika, tapi aku tahu siapa dia sebenarnya. Aku tahu, karena aku adalah dia. Gelombang desas-deses meledak, orang-orang saling memandang, tidak percaya. Bayu menarik napas. "Namaku Bayu. Aku kekasih Ayu. 3 tahun lalu, aku pergi ke Afrika untuk bekerja, untuk membuktikan bahwa aku bisa memberinya kehidupan yang layak. Saat aku dengar keluarganya terlilit utang, aku ingin membantu. Tapi aku takut Ayu mencintaiku bukan karena aku, tapi karena hartaku. Maka aku menyamar sebagai Michael. Aku menawarkan mahar fantastis. Bukan untuk membelinya, tapi untuk menguji cintanya. Aku berharap ia menolak, tapi ia menerima." Air mata mengalir di pipi Ayu. Ia menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar. Bayu menatapnya. "Ayu, aku tahu kamu menerima lamaran ini bukan karena uang, tapi karena kamu merasa tidak punya pilihan. Dan aku tidak bisa membiarkan pernikahan ini terjadi tanpa kejujuran. Karena cinta sejati tidak butuh mahar. Cinta sejati butuh keberanian untuk jujur." Ia berbalik ke arah altar. "Jadi, sebagai Michael, aku secara resmi membatalkan pernikahan ini, karena aku tidak bisa menikahi seseorang dengan identitas palsu." Kemudian, ia berlutut bukan di depan altar, tapi di depan Ayu, yang masih berdiri di tengah jalan. Dari saku kemejanya, ia mengeluarkan cincin perak yang sama persis dengan yang dipakai Ayu. "Ayu, aku bukan Michael.
Aku bukan pengusaha kaya. Aku hanya Bayu, pria yang mencintaimu sejak kita duduk di bangku SMA. Aku pulang bukan untuk membawamu hidup mewah, tapi untuk memintamu menikah denganku. Dengan cinta yang tulus, di bawah pohon mangga, dengan keluarga kita. Tanpa kamera, tanpa sorotan. Aku tidak punya mahar fantastis, tapi aku punya hati yang tidak pernah berhenti mencintaimu. Ia mengangkat cincin itu. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku tahu. Aku tidak berhak memintamu. Tapi jika kamu masih punya rasa, aku mohon, izinkan aku mencintaimu lagi. Sebagai diriku yang sebenarnya. Seluruh aula terdiam. Hanya suara isak tangis Ayu yang terdengar. Ia menatap Bayu, wajahnya yang asli. Matanya yang tulus. Cincin yang sama dengan yang ia simpan di hatinya. Dan perlahan, ia melepas sarung tangannya, mengangkat tangan kirinya, menunjukkan cincin perak yang selama ini ia sembunyikan. Lalu, dengan suara parau penuh air mata, ia berkata, "Aku tidak pernah berhenti mencintaimu, Bayu. Aku hanya takut kehilangan keluargaku. Tapi, sekarang aku tahu, cinta sejati tidak meminta kita memilih antara hati dan keluarga. Cinta sejati membawa kita pulang bersama." Bayu tersenyum. Air mata mengalir di pipinya. Ia berdiri, dan perlahan, Ayu berjalan mendekat, meninggalkan karpet merah, meninggalkan mahar, meninggalkan dunia Michael. Dan di tengah aula yang penuh orang, mereka berpelukan bukan sebagai pengantin kaya, tapi sebagai dua jiwa yang akhirnya menemukan jalan pulang. Setelah pelukan yang terasa seperti menghentikan waktu, Ayu dan Bayu berdiri di tengah aula, saling memandang seolah dunia hanya berisi mereka berdua. Isak tangis para tamu mulai terdengar bukan karena sedih, tapi karena haru. Ibu Ayu menangis di pelukan sang ayah sambil berbisik, akhirnya, dia memilih hatinya. Raka, yang berdiri di barisan belakang, menunduk, malu. Ia menyadari betapa egoisnya ia selama ini. Cinta Ayu bukan dikorbankan untuk uang, tapi hampir hancur karena tekanan dan rasa bersalah yang terlalu besar. Tidak ada amarah, tidak ada drama, hanya keheningan yang penuh makna. Dipecah oleh tepuk tangan pertama dari Pak Darmo, penasihat. Michael yang sebenarnya tahu semua sejak awal. Ia tersenyum, mengangguk pelan. Aku tahu ini akan terjadi, karena cinta yang tulus selalu menemukan jalannya. Perlahan, seluruh aula bergemuruh dengan tepuk tangan, bukan untuk pernikahan yang batal, tapi untuk keberanian, kejujuran, dan cinta yang berhasil kembali utuh. Kamera media yang semula merekam pernikahan mewah, kini merekam sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah pengakuan cinta yang tulus. Di depan ribuan saksi, Bayu menggenggam tangan Ayu erat. "Kita tidak perlu semua ini," bisiknya, menatap kemewahan di sekeliling mereka. "Kita hanya butuh satu sama lain." Ayu mengangguk, masih menangis. Tapi kali ini, air matanya adalah air mata kelegaan. "Aku siap pulang." Hari itu, pernikahan Ayu dan Michael resmi dibatalkan. Namun, dalam hati semua orang yang hadir, pernikahan sesungguhnya telah terjadi saat dua jiwa yang pernah terpisah akhirnya menyatu kembali. Bukan karena tekanan, bukan karena uang, tapi karena cinta yang tak pernah mati. Beberapa minggu kemudian, di bawah pohon mangga tua di belakang rumah Ayu, sebuah upacara sederhana digelar. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada gaun mewah. Ayu mengenakan kebaya putih sederhana. Rambutnya dijepit bunga melati. Bayu memakai batik biru tua. Wajahnya berseri-seri. Hanya keluarga terdekat, tetangga, dan sahabat yang hadir. Orkestra digantikan oleh petikan gitar dari teman masa kecil mereka. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan pagi. Saat penghulu menanyakan ikrar, Ayu dan Bayu saling memandang. Tidak perlu membaca teks, mereka mengucapkan janji dengan suara yang bergetar, penuh perasaan. "Aku menerima kamu, Bayu, sebagai suamiku. Bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu menyelamatkan keluargaku, tapi karena kamu adalah rumahku. Karena di hatimu, aku selalu merasa pulang." Bayu tersenyum, menggenggam tangannya. "Dan aku menerima kamu, Ayu, sebagai istriku. Bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu setia, tapi karena kamu berani memilih cinta,
meski dunia memaksamu memilih uang. Aku mencintaimu. Sekarang. Dan selamanya. Mereka bertukar cincin dua. Cincin perak sederhana. Identik. Ukirannya sama. Dari hati. Untuk selamanya. Tidak ada mahar fantastis. Tidak ada kontrak. Hanya janji yang lahir dari kejujuran. Setelah akad, Ayu dan Bayu melepaskan balon berwarna putih ke langit seperti yang pernah mereka janjikan dulu. Di setiap balon, tertulis nama mereka. Saat balon-balon itu melayang tinggi, Ayu menangis lagi. Tapi kali ini, ia tertawa di tengah tangisnya. Kita akhirnya melakukannya. Bisiknya. Bayu memeluknya dari belakang. Kita tidak butuh dunia untuk tahu kita bahagia. Yang penting, kita tahu. Beberapa bulan kemudian, Ayu kembali mengajar di sekolah dasar desanya. Bayu tidak kembali ke Afrika, tapi membangun usaha lokal. Pelatihan kewirausahaan untuk pemuda, desa, didukung oleh sebagian dari kekayaannya yang sebenarnya yang ia sumbangkan secara anonim. Ia tidak ingin dikenal sebagai Michael C., pengusaha kaya, tapi sebagai Bayu, suami Ayu, dan warga desa yang peduli. Raka, adik Ayu, mulai berubah. Setelah melihat betapa besar pengorbanan Ayu, ia memutuskan berhenti dari judi. Ia ikut pelatihan. Bayu belajar bisnis kecil-kecilan, dan perlahan mulai membayar yuting-yutangnya sendiri. Ia bahkan meminta maaf pada Ayu di depan keluarga. Aku dulu pikir kamu pengecut, tapi sekarang aku tahu. Kamu pahlawan, kamu hampir kehilangan cinta. Demi kami. Maafkan aku. Ayu hanya memeluknya. Kita semua pernah salah. Yang penting, kita belajar. Pada malam hari, Ayu dan Bayu duduk di teras rumah kecil mereka, rumah sederhana yang mereka bangun bersama, di sebelah rumah orang tua Ayu. Langit malam penuh bintang. Bayu memeluk Ayu dari samping, dagunya bersandar di bahu istrinya. Apa, kamu menyesal? Tanya Bayu pelan. Tidak menikah dengan Michael. Tidak hidup mewah. Tidak punya jet pribadi? Ayu tertawa kecil. Satu-satunya hal yang pernah aku sesali adalah hampir kehilangan kamu. Sekarang, aku punya lebih dari semua itu. Aku punya kamu. Aku punya cinta yang tulus. Aku punya rumah yang hangat. Dan aku punya hati yang utuh. Bayu mencium keningnya. Cinta kita tidak butuh mahar fantastis. Karena cinta sejati adalah ketika dua orang memilih satu sama lain, bukan karena apa yang bisa mereka dapat, tapi karena siapa mereka sebenarnya. Di kejauhan, suara kodok dan jangkrik mengiringi malam. Angin berhembus lembut, dan di bawah langit yang sama, yang pernah menyaksikan rindu mereka, Ayu dan Bayu duduk berdampingan, dua jiwa yang sempat tersesat, tapi akhirnya menemukan jalan pulang bersama.